Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesrina, perwakilan dari kelompok 4, tugas besar rancangan dan pengembangan produk. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul yang pertama, yaitu spek 1, terdapat tabel proses identifikasi peluang. Yang pertama terdapat wrong opportunities, yaitu melindungi HP, mempercantik HP, tidak membuat kotor, dan juga menarik. Dan hasilnya yaitu berupa case HP. Dan untuk yang kedua yaitu tempat menyimpan uang atau menyimpan kartu. Untuk yang ketiga mudah ditempelkan. Dan yang keempat mudah digenggam, tidak membuat jatuh di muka. Lalu selanjutnya untuk spek yang kedua yaitu terdapat tabel penentuan pasar dan strategi bersaing. Di sini ada yaitu pasar baru dengan uraian kebutuhan produk aksesoris HP yang biasa digunakan untuk membuat penampilan HP lebih menarik, yang merupakan produk baru yang diharapkan dapat mendapatkan tempat yang sama dan mampu bersaing dengan produk-produk yang sama dan sudah ada lebih dulu. Dengan pesatnya persaingan pasar yang sudah ada, berharapnya agar produk ini dapat diterima dengan baik oleh konsumen dan membawa kualitas yang diberikan sendiri. Dan yang kedua terdapat kepemimpinan biaya dengan uraian, dengan memberikan harga yang lebih murah diharapkan dapat bersaing di pasaran dengan produk yang sama. Selanjutnya terdapat spek 3, yaitu tabel analisis segmentasi pasar dan pesaing. Untuk target market yaitu laki-laki dan perempuan, baik usia muda, remaja, maupun orang tua, ibu atau bapak. Untuk ekspektasi pasar, yaitu produk aksesoris HP yang biasa digunakan. Dengan semakin banyaknya produk aksesoris HP seperti case HP dengan berbagai harga yang ditawarkan, maka kami membuat produk aksesoris case HP dengan biaya yang lebih terjangkau untuk konsumen. Untuk segmen pasar yaitu terdapat counter HP besar dan juga counter HP kecil. Dengan uraian pasar untuk counter HP besar yaitu sekitar 300 pieces dan counter HP kecil yaitu 200 pieces. Untuk nama kompetitor yang kita ambil yaitu ada Samsung, Oppo, dan Vivo. Dengan peta segmen produk yaitu counter HP besar terdapat 300 pieces setiap bulannya dan counter HP kecil terdapat 200 pieces setiap bulan. Selanjutnya spek 4 yaitu terdapat tabel peta alur teknologi dan jenis tipe proyek pengembangan produk. Untuk fungsi elemen produknya terdapat plastik untuk pembungkus HP apabila menggunakan lem tembak, dan juga yang kedua terdapat lem perekat atau bisa digunakan selotip, lem tembak maupun lem gel. Dan juga yang ketiga terdapat kain perca atau sisa potongan kain, lalu alas, cetakan, pewarna bila dibutuhkan, dan juga air. Dan untuk jenis tipe pengembangan produk yaitu dengan uraian menginovasi dari produk yang sudah ada agar mudah dikenal di pasaran. Selanjutnya spek 5 terdapat tabel perencanaan dan alokasi sumber daya. Sumber daya yang dipakai yaitu terdapat perencanaan pembuatan dengan persentase 30%, bahan-bahan material 40%, alat dan juga pemasaran terdapat 10%. Dan berikut adalah grafik penggunaan sumber daya. Dan untuk modul yang pertama di spek yang terakhir yaitu spek 6 terdapat visi dan misi produk.
pernyataan misi yaitu menjual produk case HP dengan harga yang lebih terjangkau untuk konsumen. Untuk deskripsi produk, mengembangkan produk yang sudah ada dan menjadikan lebih menarik. Sasaran bisnis produk yaitu menyediakan produk aksesoris HP dengan harga yang terjangkau. Untuk pasar utamanya counter besar dan counter kecil. Untuk pasar kedua yaitu melayani pemesanan. Asumsi dan batasan produk yaitu produk evaluasi mengedepankan harga yang terjangkau. Untuk stakeholder, penyedia bahan baku yaitu counter besar dan counter kecil. Selanjutnya kita beralih ke modul 2, yaitu terdapat kuesioner identifikasi kebutuhan konsumen. Di sini kita ambil salah satu dari responden, yaitu bernama Julian Arum, dengan deskripsinya yaitu casing HP adalah salah satu aksesoris HP yang paling banyak diminati di kalangan penggunanya karena mempunyai fungsi melindungi handphone dari gesekan, melindungi handphone dari benturan, dan membuat HP menjadi lebih menarik daripada yang lainnya. Untuk pertanyaan yang diberikan kepada konsumen yaitu yang pertama, kapan Anda dan mengapa Anda menggunakan case HP ini? Yaitu responden menjawab 16 Maret 2020. Untuk yang kedua, apakah kelebihan dari case HP yang Anda gunakan saat ini? Responden menjawab kelebihan dari case HP ini yaitu warnanya yang menarik dan juga murah. Yang ketiga, apakah kekurangan dari case HP? Yaitu kurang enak saat dipegang. Yang keempat, hal-hal apa saja yang dipertimbangkan ketika membeli, yaitu keawetan dan juga warna yang tidak mudah pudar. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, perbaikan dalam hal apa yang ingin Anda lakukan terhadap case HP ini, yaitu hal kenyamanan ketika dipegang. Lanjut ke VOC yang kedua. Untuk VOC yang kedua ini terdapat tabel pernyataan konsumen dan pernyataan kebutuhan. Kita juga merangkum dari jawaban responden-responden, yaitu terdapat pernyataan tertentu, pernyataan konsumen, dan juga pernyataan kebutuhan. Untuk pernyataan konsumen, yaitu saya menggunakan produk casing HP ini sejak beberapa tahun yang lalu. Saya menggunakan casing HP ini karena nyaman digenggam, tidak membuat lecet di bagian belakang HP dan harganya juga lebih murah. Untuk pernyataan kebutuhan, yaitu harganya yang terjangkau dan juga mudah digenggam. Untuk hal-hal yang disukai terhadap produk, yaitu kelebihan dari produk, harganya lebih murah dan juga warnanya tidak mencolok. Untuk pernyataan kebutuhan, yaitu warna tidak mencolok dan juga tampilan yang menarik. Untuk hal-hal yang tidak disukai, yaitu penyangga di belakang casing, jadi saat digunakan tidak terjatuh atau licin. Untuk pernyataan kebutuhannya, diberikan hiasan yang menarik, diberikan penyangga di belakang casing. Untuk usulan perbaikan, yaitu saya harap ada perbaikan di produk casing HP ini, mungkin dengan menambahkan pegangan di bagian belakang casing agar lebih mudah digenggam dan tidak mudah jatuh. Untuk pernyataan kebutuhannya, yaitu membuat penampilan HP lebih menarik. Dan selanjutnya di VOC ketiga, yaitu terdapat tabel hierarki kebutuhan konsumen. Untuk tingkat kepentingan dalam hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama terdapat aksesoris pendukung yang menarik dan juga harga yang lebih murah atau lebih terjangkau. Untuk hierarki kebutuhan, yaitu kenyamanan, warna yang tidak cepat pudar dan juga nyaman digenggam. Lanjut di
VOC keempat, yaitu kuesioner tertutup kebutuhan konsumen terhadap casing HP. Ini adalah salah satu contoh yang kita ambil, yaitu yang pertama terdapat casing HP yang berupa karet untuk kompetitor yang pertama, dan uraiannya yaitu case HP yaitu monoton dan biasa saja, kurang menarik. Mungkin keunggulannya hanya untuk menjaga HP agar tetap bersih di bagian belakang. Dan untuk kompetitor yang kedua terdapat magnetic flip yang tidak jauh berbeda dengan kompetitor satu. Produk ini memang unggul untuk menjaga HP lebih aman karena menutup semua bagian sudut HP dari depan dan belakang. Keunggulan casing ini sudah menggunakan magnet di antara bagian depan dan belakang casing, dan semua tergantung pada kebutuhan konsumen masing-masing untuk mempercantik HP yang dimiliki. Selanjutnya, di VOC kelima terdapat kuesioner tertutup untuk penilaian setiap komponen-komponen yang diinginkan oleh responden, yaitu mengurangi lecet smartphone, membuat genggaman smartphone menjadi lebih aman dan nyaman, melindungi smartphone dari percikan air, menjaga warna asli smartphone, membuat tampilan smartphone menjadi beda dari yang lain, menambah tingkat percaya diri, membuat smartphone lebih menarik, membuat lebih perhatian dengan smartphone, menjaga smartphone tetap bersih, dan juga yang terakhir melindungi smartphone dari benturan. Dan juga di sini terdapat modul 3, yaitu ada analisa tabulasi data VOC yang diharapkan pelanggan, dan ini dari 30 responden yang sudah kami ambil sebelumnya. Dan juga di sebelahnya terdapat yang dirasakan pelanggan pada kompetitor yang pertama, juga kompetitor yang kedua, dan ini adalah penilaian yang sudah diambil dari 30 responden. Lalu di spek 2 pada modul 3 yaitu terdapat tabel metrik dan nilai metrik, dan juga tabel nilai metrik di antara pesaing, dan juga tabel target penilaian, nilai ideal dan nilai marginal. Untuk kebutuhan pelanggan terdapat 10, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya di VOC yang pertama, yang sudah saya jelaskan di spek pertama pada modul 3. Untuk kepentingan saya ambil 4, dan untuk satuannya kita menggunakan persen, kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum. Nah, untuk modul 3, spek 3, tabel perkiraan biaya pembuatan produk. Tabel perkiraan biaya pembuatan produk yang pertama yaitu kardus tipis sejumlah 1, harga tertinggi 1000, harga terendah 500. Yang kedua, lem Ebro School Gun jumlah 1, harga tertinggi 10.000, harga terendah 6.000. Yang ketiga, kain bercah, harga tertinggi 5.000, harga terendah 2.000. Softcase HP polos, softcase HP polos yang biasanya itu yang berwarna hitam. Yang kelima, jepretan baju kecil, harga tertinggi 3.000, harga terendah 1.000. Untuk spek 4, tabel penentuan gair spesifikasi produk. Uraian metrik. Yang pertama, mengurangi lecet smartphone dari goresan. Satuan perlindungan. Nilai 80%. Saya beri nilai 80% karena bentuknya
softcase-nya itu berbentuk seperti dompet, jadi sangat bisa mengurangi lecet smartphone dari goresan. Yang kedua, membuat genggaman smartphone menjadi aman dan nyaman. Satuan kenyamanan, saya beri nilai 50%. Yang ketiga, melindungi smartphone dari percikan air. Satuan perlindungan, nilai 60%. Yang keempat, menjaga warna asli smartphone agar tidak cepat kusam. Selain menjaga warna asli smartphone agar tidak cepat kusam, juga melindungi dari chrome. Biasanya HP seperti merek Samsung atau yang lainnya itu dilindungi oleh chrome di pinggir HP-nya. Yang kelima, membuat tampilan smartphone menjadi beda dengan yang lain. Satuan inovasi, saya beri nilai 75%. Yang keenam, menambah tingkat kepercayaan diri. Satuan karakter, nilai 75%. Dari modul 4, spek pertama, black box dekomposisi masalah produk. Yang pertama, jenis bahan case HP, melindungi HP dari benturan untuk kegunaannya. Yang kedua, memperindah HP. Jenis bahan case HP, untuk daya tahan kita memakai lem Epro School Glue. Yang kedua, kain perca, dan yang ketiga, kardus tipis. Untuk keamanan dan kenyamanan, kita memilih jenis bahan case HP yaitu soft case polos untuk bahannya sendiri. Dan yang keempat, soal harga, jenis bahan case HP. Yang pertama, harga yang dikeluarkan adalah harga bahan yang digunakan, dan yang kedua, harga alat yang digunakan. Ini pohon klasifikasi konsep. Produk yang dikembangkan yaitu case HP. Produk kita sendiri yaitu yang ingin dikembangkan. Faktor masalah produk. Nah, ini faktor-faktor yang membuat masalahnya. Yang pertama, jenis lem yang digunakan. Solusi yaitu lem Epro with glue biasa. Yang kedua, solusinya yaitu memakai lem G. Yang ketiga, memakai stick lem tembak. Untuk desain case HP, faktor masalahnya dan solusinya membuat karya sendiri, membuat bentuk sendirilah. Yang kedua, mencontoh desain dari orang lain, namun sedikit dirubah. Yang ketiga, faktor masalahnya yaitu soal kancing HP. Untuk kancing sendiri, biasanya orang lain menggunakan kancing magnet besar. Nah, ini kurang maksimal karena biasanya pengancingannya itu kurang cepat, kurang rapat. Nah, untuk yang kedua, kita memakai kancing celana yang seperti di celana itu, tapi untuk bahannya sendiri kain perca itu sangat tidak recommended karena bisa merusak. Dan yang ketiga, kita memakai kancing jepret kecil. Nah, kancing jepret kecil itu
sebenarnya bentuknya sama seperti kancing celana, tetapi untuk ukuran yang lebih kecil akan lebih kuat dan cocok untuk pembuatan. Untuk spek 3 modul 4 bagian pembuatan komponen EPRO-Gun. Nah, ini alternatifnya bisa memakai EPRO School Gun atau memakai lem G atau memakai stick glue gun. Untuk pewarnaan sendiri ini untuk kadang digunakan atau kadang tidak, yaitu menggunakan cat air, pewarna dari kertas klobot atau pewarna dari kutek. Yang ketiga, kancing. Nah, ini menjadi masalah karena kancingnya sendiri untuk ini kurang begitu rapat dan juga terlalu besar. Dan kalau kancing seperti ini sudah rapat tetapi terlalu rapat menurut saya, dan yang pas itu menggunakan kancing jepret kecil. Nomor 2, bagian dalam komponen perlindungan cetakan, yaitu kita menggunakan kardus tipis, kain perca, dan atau alternatif lainnya yaitu kertas kue. Untuk membentukkan pola bisa memakai pensil atau kalau sudah ahli bisa memakai bolpen. Untuk komponen softcase HP kita masih menggunakan softcase polos. Untuk alternatif konsep produk, yang pertama konsep alternatif nomor 1, kita mencoba pakai lem EPRO-Gun. Untuk kekuatannya lebih kuat untuk merekatnya pembentukan softcase. 2, lembaran kardus tipis untuk cetakan ukuran HP. Yang ketiga, kain perca untuk lapisan kardus. Dan yang keempat, kancing magnet besar, kurang melekat dengan baik. Nomor 2, konsep alternatif nomor 2 yaitu kita menggantinya dengan lem G, lebih kuat namun permukaan tidak rapi. Biasanya kalau lem G itu permukaannya itu akan berwarna putih, dan untuk kekuatannya itu sudah cukup, namun untuk permukaan masih terdapat celah yaitu kurang rapi. Yang kedua, lembaran kardus tipis untuk cetakan HP. Yang ketiga, kain perca untuk lapisan kardus. Dan yang keempat, kancing magnet besar, kurang melekat dengan baik. Yang nomor 3, konsep 3, lem stick glue gun masih membutuhkan alat tembak lem, kekurangannya, dan lembaran kardus tipis untuk cetakan HP. Nomor 3, kain perca untuk lapisan kardus. Nomor 4, kancing magnet besar, kurang melekat dengan baik. Konsep alternatif nomor 4, lem EPRO-Gun. Nomor 2, lembaran kardus tipis. 3, kain perca. 4, kancing jepret kecil. Konsep alternatif nomor 5 yaitu
lem G, lembaran kardus tipis, kain perca, kancing jepret celana. Nomor 6, lem stick glue gun, 2 lembaran kardus tipis, 3 kain perca, 4 kancing jepret kecil. Nah, di modul 5 ini aspek pertama, evaluasi produk. Tabel evaluasi produk terhadap kompetitor setara. Ini produk kami. Yang pertama, mengurangi lecet smartphone dari goresan. Target value adalah 4. Untuk produk setara 3. Genggaman HP lebih aman dan nyaman. Saya rasa ini kurang karena ketika digenggam itu kurang begitu enak. Mungkin untuk finishingnya perlu diperbaiki lagi untuk produk kami. Melindungi HP dari percikan air, HP tidak mudah kusam, membuat tampilan HP menjadi beda, menambah tingkat kepercayaan diri, membuat HP lebih menarik, membuat perhatian lebih terhadap HP, menjaga HP tetap bersih, melindungi HP dari benturan. Untuk nilai IRR ini kita mengambil dari modul 3 spek pertama. Nah, kita mengambil dari ini nilainya. Untuk spek 2 modul 5, kriteria seleksi lem E-Pro untuk konsep nomor 1 lebih kuat, kardus tipis. Saya rasa saya beri nilai 0 atau sedang. Nomor 3 kain perca. Yang keempat, jepretan kecil, kita beri nilai 5 karena jepretan kecil ini yang saya rasa paling cocok, dan lem E-Pro juga saya rasa yang paling cocok untuk konsep 2, konsep 3, konsep 4, konsep 5, konsep 6. Untuk kriteria seleksi lem E-Pro lead gate kita kasih rating 4, kardus tipis kita kasih rating 3, kain perca kita kasih rating 4 karena untuk selama ini kita masih membuat dengan kain perca. Yang keempat, kita membuat dari jepretan kecil untuk mengikat. Nah, sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.